Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiko Feraristamu dengan NIM F551211112. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas metode penelitian saya, di mana saya akan membahas tentang topik penelitian yang akan mungkin saya ajukan dan 3 jurnal pendukung penelitian tersebut. Baik, langsung saja ke pembahasan. Judul atau topik yang akan saya ajukan yaitu implementasi algoritma SVM atau Support Vector Machine untuk analisis sentimen kampanye politik di media sosial, studi kasus pemilihan umum 2024. Media sosial memungkinkan kandidat politik untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan berinteraksi secara langsung dengan pemilih. Namun, dengan volume data yang sangat besar, tantangan utama adalah bagaimana menganalisis dan sentimen publik secara efisien. Pemilihan umum 2024 memberikan kesempatan unik untuk menerapkan dan menguji teknologi analisis sentimen berbasis AI dalam konteks nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma SVM untuk menganalisis sentimen publik terhadap kampanye politik di media sosial. Dengan memanfaatkan algoritma kecerdasan buatan atau AI, khususnya Super Vector Machine, analisis sentimen dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk mengidentifikasi pola sentimen positif, negatif, dan netral dari sejumlah data besar teks di media sosial. Adapun beberapa jurnal yang mendukung topik tersebut, yang pertama yaitu analisis sentimen terhadap media sosial Twitter dengan kasus kampanye anti korupsi di Indonesia menggunakan algoritma Naive Bayes. Dengan penulis yaitu Niwayan Aisakar Aprilia dan Aulia Rahman Insani. Latar belakang penelitian tersebut yaitu korupsi adalah masalah besar di Indonesia yang mempengaruhi berbagai sektor. Kampanye anti korupsi sering dibahas di media sosial, khususnya Twitter, yang menjadi platform penting untuk menyuarakan pendapat publik. Tujuan penelitian dari penelitian tersebut untuk mengklasifikasikan sentimen positif dan negatif dari tweet tentang kampanye anti korupsi menggunakan algoritma Naive Bayes dan menghitung akurasinya menggunakan confusion matrix. Metode penelitian yaitu yang pertama ada crawling data atau data dikumpulkan dari Twitter menggunakan API dan diolah dengan Python. Yang kedua, preprocessing data itu dilakukan pembersihan data untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan. Yang ketiga, pembagian data. Data itu dibagi menjadi data latih dan data uji. Dan yang terakhir, implementasi algoritma Naive Bayes. Data itu diklasifikasikan menjadi sentimen positif atau negatif. Hasil penelitian dari penelitian tersebut yaitu sebagian besar tweet memiliki sentimen positif, yaitu sebesar 58,64% dibandingkan dengan sentimen negatif, yaitu 41,36%. Model Naive Bayes yang digunakan memiliki akurasi sebesar 74% dengan presisi 79% dan recall 76%. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa sentimen positif terhadap kampanye anti korupsi lebih dominan di Twitter. Analisis sentimen ini bisa memberikan panduan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memahami persepsi publik dan merumuskan strategi anti korupsi yang lebih efektif. Selanjutnya, jurnal yang kedua yaitu analisis sentimen pengguna Twitter mengenai calon presiden Indonesia tahun 2024 menggunakan algoritma LSTM dengan penulis Muhammad Hafiz Al-Arif dan Kana Saputra. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen pengguna Twitter terkait calon presiden Indonesia untuk pemilu 2024 menggunakan algoritma Long Short Term Memory atau LSTM. Algoritma ini digunakan untuk mengklasifikasikan sentimen menjadi kategori positif dan negatif. Penelitian ini fokus pada 3 calon presiden yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan metode penelitiannya yaitu yang pertama mengumpulkan dan pemrosesan data. Data dikumpulkan dari Twitter menggunakan SMS Script dengan periode pengumpulan dari 1 Februari hingga 28 Februari. Langkah pemrosesan mencakup pembersihan teks, normalisasi, tokenisasi, penghapusan stop word, dan stemming untuk menyiapkan data agar siap dianalisis. Yang ketiga, klasifikasi sentimen. Dilakukan dengan melabeli data menggunakan text block dan embedding kata dengan fast text. Teknik SMOD digunakan untuk menyeimbangkan dataset.
Model LSTM kemudian disesuaikan dengan hyperparameter untuk mengoptimalkan kinerja. Hasil penelitian ini melaporkan metrik kinerja tinggi untuk model LSTM. Misalnya model yang menganalisis tweet tentang Ganjar Pranowo mencakup akurasi 82%, presisi 86%, recall 92%, dan F1 score 89%. Metrik tinggi serupa juga dicapai untuk model menganalisis Prabowo Subianto. Kesimpulannya, bahwa LSTM efektif untuk menganalisis sentimen data Twitter. Tingginya akurasi dan metrik kinerja menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat memberikan wawasan berharga tentang opini publik terhadap calon presiden. Yang ketiga yaitu perbandingan model SVM, KNN, dan Naive Bayes untuk analisis sentimen pada data Twitter studi kasus calon presiden 2024 dengan penulis Haikal Hilmi Zaid, Roli Maulana Awanga, dan Woro Istirahat. Di mana latar belakang penelitian ini yaitu pemilihan umum merupakan peristiwa penting dalam demokrasi yang menentukan masa depan politik dan kebijakan di Indonesia. Media sosial khususnya Twitter telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk menyampaikan opini mereka mengenai calon presiden. Mengingat bahwa pentingnya analisis sentimen dalam memahami persepsi publik, penelitian ini mengeksplorasi penggunaan 3 algoritma klasifikasi populer seperti SVM, Naive Bayes, dan K-nearest neighbors atau KNN. Tujuannya yaitu untuk membandingkan kinerja 3 algoritma klasifikasi dalam menganalisis sentimen terkait calon presiden 2024. Metode yang digunakan yaitu pengumpulan data, pemrosesan data, pelabelan data, word embedding, dan modeling dan evaluasi. Hasil penelitian dari penelitian tersebut, yang pertama, pada algoritma supervector machine, akurasi 0,88. Presisi dan rekam menunjukkan bahwa hasil yang konsisten tinggi menjadikan SVM sebagai algoritma terbaik dalam penelitian ini. Yang kedua, pada algoritma Naive Bayes, hasil menunjukkan performa yang lebih rendah dibandingkan SVM. Dan yang ketiga, algoritma K-nearest neighbor atau KNN, akurasi dan metrik performa lainnya lebih rendah dibandingkan SVM. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo menerima sentimen positif tertinggi dan negatif terendah, sehingga Anies Baswedan menerima sentimen negatif tertinggi. Namun ini memberikan indikasi awal tentang preferensi publik di media sosial terkait calon presiden. Kesimpulannya, algoritma SVM terbukti paling efektif untuk analisis sentimen dalam konteks ini, memberikan akurasi dan konsistensi yang tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa SVM dapat digunakan sebagai alat yang andal untuk mengukur opini publik terhadap calon presiden dalam 2020.